seorang janda tidak perlu wali nikah untuk. Oh, itu pernyataan yang keliru. Jadi batal sebuah pernikahan kalau nggak ada wali, ya. Islam ini kan yasyiru wala tu'asyiru, mudah kan orang jadi sulit. Jadi Islam ini mudah, jangan dibikin mudah. Islam ini jangan dienteng-entengin. Jadi harus ngaji lagi kalau begitu. Dari mana? Di semua kitab fikih, apalagi kita mazhab Syafi'i, wali itu mutlak, ya. Ijab kabul kemana kalau nggak ada wali? Jadi jangan sampai syarat-syarat sahnya nikah ini batal, apalagi yang paling fundamental, wali, ya. Hati-hati kalau statement, nanti bisa dikomplain kiai-kiai se-Nusantara ini. Ustadz menyikapi tentang posisi Insanul sendiri, di mana bahwa istri sahnya itu tidak mau dipoligami, sedangkan satu sisi Inara minta Insanul untuk menentukan pilih Inara atau sana gitu. Bagaimana sebaiknya yang diputuskan oleh Insanul menurut pandangan? Idealnya kan begini, Islamnya membuka pintu buat poligami, tapi poligami ini kan kalau ibarat pesawat ini emergency exit gitu, jadi pintu yang nggak boleh dibuka kalau darurat aja. Nah, jadi jangan mentang-mentang kita dikasih ruang, kita seenaknya aja, wah poligami itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul bukan hanya poligami, mas. Sunnah Rasul itu tahajud, duha, bahkan Rasulullah itu udah menganggap kayak mendekati satu hal yang wajib. Jadi kita sebagai imam, kita sebagai nakhoda di rumah tangga, kita yang harus memanajemen konflik, jangan kita malah memicu konflik. Kalau kita belum siap, kita ke depan akan lebih banyak satu kebohongan untuk menutup kebohongan lagi. Dia bilang kan Islam ini kan wasyawirhum fil amri, musyawarah, ya, musyawarah. Kecuali istri kita ini udah nggak bisa melayani dengan baik, ya, istri kita nggak bisa ngasih keturunan. Kalau semua itu masih ada di istri kita, sebenarnya kita ini laki-laki harus syukur nikmat, harus mengenang sejarah. Laki-laki ini jangan seperti kacang lupa kulit gitu. Nah, kecuali ada satu yang umpama ada satu kebutuhan yang kalau istrinya udah nggak bisa melayani, sakit, daripada dia maksiat, dia minta izin baik-baik, kan enak. Bu, mohon diridhoi, mohon diberikan restu, bapak pengen nikah lagi, kita juga nyaman, kita nggak takut handphone kita dotak-atik, kita juga nggak perlu telepon ngumpet-ngumpet. Idealnya kita harus jujur, katakan yang benar walaupun pahit. Kalau begini kan serapat apapun kita menyimpan bangke, bau busuk lama-lama akan tercium. Penyelesaiannya yang terbaik itu seperti apa gitu? Ya Islam ini kan sudah berujung sampai laporan hukum, ya. Seperti apa? Sebenarnya begini, urusan rumah tangga itu jangan kita sangkutkan dengan urusan aparat tuh udahlah, aparat tugasnya kita petakan aja, aparat tuh udah ngurusin kriminal, ngurusin begal, maling, ya, mengayomi masyarakat. Kalau ranah rumah tangga, wasyawirum bil amri, kita musyawarah dua keluarga besar, karena jangan sampai kita terjadi perceraian. Bahaya gimana? Bukan hanya memutuskan dua mempelai, tapi memutuskan dua keluarga besar. Jadi duduk, ya, ini kan awal carut marut ini kan karena dari awal nggak ada kejujuran, gitu. Kalau musyawarah pasti ada titik temu. Ya muqallibal qulub, kalau istri kita nggak bisa nerima, tapi kalau kita mampu, ya, kalau kita nggak mampu jangan pernah ada niatan nikah lagi. Pasti ada titik temu dan pasti kita akan hidup nyaman, ya. Nggak akan kayak gini kan, aduh, tersiksa batin, ya. Jadi apalagi stop please, jangan sampai urusan keluarga dibawa-bawa ke ranah hukum. Hukum ini juga udahlah, negara nggak usah ikut campur masalah rumah tangga. Ini
udah ada fondasinya. Kita umat Rasul, kita harus teladan kita Rasulullah. Bagaimana Rasulullah keluarganya itu harmonis, ya. Rasulullah mampu berkata baiti jannati, rumahku tuh seperti surga, ya. Dan Rasulullah juga poligami diajarkan dalam Islam. Rasulullah juga berpoligami, tapi kan setelah istrinya wafat, gitu. Ya, jadi selesaikan dengan musyawarah, pasti ada titik temu. Kalau enggak, laki-laki harus ngambil sikap. Hidup ini pilihan. Jangan Anda omong-ambingkan dua anak manusia. Anda ini harus tegas. Kalau nggak tegas, nggak usah jadi laki-laki. Harus bersikap. Hidup ini pilihan. Kalau nggak mau dua-duanya, udah pilih salah satu. Ada lagi closing statement dong Ustaz. Apa mungkin pesannya buat Iya. masyarakat terkait dengan pernikahan Ini kan siri udah jadi biar- konsumsi publik juga ya Ustadz, banyak yang juga takutnya ditelan mentah-mentah lah pelajaran-pelajaran ini. Nih ya, Anda sebagai public figure yang punya banyak follower, Anda kadang-kadang dijadikan panutan, Anda dijadikan kiblat. Jangan carut marut begini, orang masyarakat anggap ini satu kelaziman. Ah, dia aja begitu, ah boleh, ah begini. Jangan, hati-hati. Anda ini punya tanggung jawab moral yang besar kepada masyarakat. Ayo, apalagi kita kan yang artis-artis yang rajin ngaji, artis hijrah, kita lebih tahu lah berguru kemana-mana juga. Saya tahu Anda ini semua ngerti hukum agama, ya. Semakin kita ngerti hukum agama, godaan semakin berat. Ya, kalau kita imannya tipis, ya setannya setan recehan. Tapi kalau iman kita besar, iman kita kuat, ya, setannya juga pangkatnya jenderal mungkin. Setannya juga hasil penataran, hasil pelatihan. Hati-hati. Anda ini semua gerak-geriknya diikuti oleh masyarakat. Ya, netizen kita itu, wah, kita ini bukan, netizen kita nggak cuma punya dua mata, punya banyak sekali mata-mata. Hati-hati. Hati-hati, sekali lagi kita jadi teladan. Mudah-mudahan ke depan baik-baik saja, rukun-rukun saja, dan hal ini jangan sampai lagi terjadi. Malu kalau kisruh ini, harusnya ini jadi ranah pribadi dua keluarga besar, jangan sampai jadi konsumsi publik.